Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu adalah salah satu orang di Madinah yang pertama kali beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup, Zaid bin Tsabit dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang mempunyai banyak keistimewaan. Zaid bin Tsabit dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi penulis Al-Quran karena kekuatan daya ingat dan kecerdasannya. Suatu hari, Zaid berkata bahwa Rasulullah memerintahkannya untuk belajar bahasa Ibrani untuk memudahkan urusan dengan orang-orang Yahudi, terutama dalam hal surat menyurat. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Zaid bin Tsabit An-Najari Al-Ansari lahir di Madinah pada tahun 610 Masehi. Ketika usianya baru 1 tahun, sang ayah meninggal dalam peperangan. Kecerdasan Zaid telah tampak di saat usianya masih 6 tahun. Bakatnya dalam menghafal menarik perhatian Nabi Muhammad SAW yang baru saja hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad pernah mengajaknya ke sebuah majelis dan memintanya membaca surat-surat yang telah dihafal. Ketika usianya 11 tahun, Zaid sudah menghafal 11 surat Al-Quran. Kekuatan daya ingat dan kecerdasan Zaid selalu menarik perhatian Rasulullah SAW. Karena itulah, Nabi Muhammad mempercayakan posisi penulis wahyu kepada Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Tiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad mendiktekannya kepada Zaid bin Tsabit. Zaid kemudian langsung menghafal dan menuliskannya ke pelepah kurma, kulit hewan, batu, dan lainnya. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menugaskan Zaid bin Tsabit untuk menulis surat-surat untuknya. Nabi SAW mendikte dan Zaid kemudian menuliskannya. Jika penerima surat tidak berbahasa Arab, maka tugas Zaid bin Tsabit adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Zaid bin Tsabit dituntut menguasai banyak bahasa. Merujuk pada Hayatus Sahabah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Nabi Muhammad pernah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari aksara Yahudi. Hal itu bermula ketika suatu hari orang-orang yang tengah menghadap Nabi berkata bahwa ada seorang anak dari Bani Najjar, salah satu suku Yahudi yang mendiami Jazirah Arab, telah menghafal 17 surat Al-Quran. Nabi takjub setelah mendengar anak tersebut membaca Al-Quran. Setelah itu, Nabi Muhammad memerintahkan Zaid bin Tsabit yang saat itu berada di sampingnya untuk mempelajari aksara Yahudi, baik lisan maupun tulisan. Alasannya, agar Zaid bin Tsabit bisa menerjemahkan kata-kata yang disampaikan Nabi Muhammad ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, baik dalam hal surat menyurat ataupun berpidato di hadapan mereka. "Wahai Zaid, pelajarilah untukku aksara Yahudi, karena demi Allah, aku tidak merasa aman terhadap suratku dari orang Yahudi," kata Rasulullah SAW. Zaid bin Tsabit kemudian mempelajari aksara Yahudi. Dalam kurun waktu setengah bulan atau 15 hari, dia berhasil menguasainya dengan baik lisan maupun tulisan. Jika Nabi Muhammad hendak mengirimkan surat kepada komunitas Yahudi, maka Zaid bin Tsabit menuliskannya. Zaid juga menerjemahkan ketika Nabi SAW menerima surat dari mereka. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Suryani atau bahasa Suriah. Karena pada saat itu, Nabi tengah menerima surat dari suku yang berbahasa Suryani, sementara para sahabat tidak ada yang memahami bahasa tersebut. Bahasa Suryani atau bahasa Suriah adalah sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah Bulan Sabit Subur dan Arab Timur. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Aram Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Telah datang kepadaku surat, dan aku tidak ingin dibaca sembarang orang.
Nah, biasanya engkau Zaid bin Sabit mempelajari aksara Ibrani, atau beliau mengatakan, aksara Suryani, tanya Nabi Muhammad. Zaid menyanggupi permintaan Nabi. Dia kemudian berhasil menguasai bahasa tersebut setelah mempelajarinya selama 17 malam. Dalam mendakwakan Islam, Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan secara langsung di hadapan umatnya, tapi juga melalui surat menyurat. Biasanya Nabi menggunakan metode dakwah tersebut untuk mengajak para raja-raja di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya agar memeluk Islam. Di antara raja-raja yang Nabi Muhammad pernah mengirimkan surat kepada mereka adalah Mukaukis, Raja Kipti di Mesir, Heraklius, Kaisar Romawi Timur, Raja Najasyi, penguasa Habasyah, Ghassan Jabalah bin Ayham, Raja Taif, Negus, penguasa Abyssinia, Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, Kisra, penguasa Persia, dan lainnya. Tentu saja para raja tersebut tidak semuanya berbahasa Arab. Oleh sebab itu, Nabi perlu memiliki penulis pribadi yang menguasai bahasa-bahasa mereka, sehingga pesan yang hendak disampaikan Nabi Muhammad SAW bisa dipahami mereka. Dan penulis pribadi Nabi SAW yang menguasai banyak bahasa adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sahabat Muslim, demikianlah kisah sahabat mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mempelajari berbagai bahasa asing agar pesan yang hendak disampaikan Nabi Muhammad SAW bisa dipahami mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Zaid bin Sabit dan seluruh sahabat, serta kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.